Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pun bagian daging sedaya Bu nggih. Bapak-bapak sampun menawi dereng laporan nggih. Niki ketane bapak-bapak ini nggih. Mek gedhi ini. Kekeselen paling nggih. Kekeselen. Masyaallah nggih. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji, khususnya dari tanah air dan khususnya lagi dari Siwalan Kerto, mudah-mudahan hajinya kemarin diberi haji yang mabrur. Mabrur dan selamat sehat sampai kembali ke tanah air, ke rumahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan kita yang belum ditakdirkan ke sana, mudah-mudahan ke depan kita segera ditakdirkan, terutama untuk hajinya. Kalau umroh mungkin lebih gampang. Kalau haji ini yang antri Pak nggih. Antrinya puluhan tahun. Sehingga kalau kita ini mengandalkan anak supaya nanti daftar sendiri, enggak nutut Pak. Enggak nutut. Jadi kalau sekarang kita sudah punya dana, anaknya juga didaftarkan karena antrinya 30 sampai 40 tahunan. Kalau anaknya nanti nikah kemudian nunggu punya uang terus daftar, gak nutut. Secara logika mboten nutut. Sehingga bagi yang sekarang sudah punya rezeki dan anaknya belum daftarkan, monggo didaftarkan supaya nanti bisa nutut. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah daripada detik-detik hari-hari terakhir daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masih ingat Bu, kemarin yang diucapkan oleh Sayyidina Umar ketika menjelang wafat napa kemarin? Celaka aku, celaka ibuku jika Allah tidak mengampuniku. Waili wa wailu ummi illam yaghfirillahu li. Celakalah aku dan celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuni aku. Itu kalimat terakhir yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terus diulang-ulang sampai kemudian nyawanya diambil. Kalau Sayyidina Abu Bakar, masih ingat? Nah, Pak. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku atau jadikanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Terus diulang-ulang hingga beliau meninggal, wafat. Kalau Nabi masih ingat? Ampun jawab umati loh. Umati aja nih. Umati itu sebelumnya. Mosok napa niku? Nazak terus umati terus sampai meninggal. Napa kalau begini? Ar-rafiqul a'la, yaitu teman yang maha tinggi. Teman yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar lagi saya akan menemui teman yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal, bukan.
Tetapi itulah kalimat-kalimat yang terucap dari orang-orang termulia, ya. Orang-orang termulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Nabi. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Ya nanti kita bahas nanti, Bang, ya. Masih panjang ini. Atau Sayyidina Ali kita bahas nanti, masih panjang. Baik para jamaah sekalian, jadi dalam kondisi perut yang robek, Bang, ya. Bahkan kalau minum itu sudah keluar, bahasa Jawa ini kelocoran, Sayyidina Umar masih bisa bertahan 3 hari. Berarti 3 hari sudah tidak bisa ini mencerna makanan karena sudah keluar. Tetapi masih bisa bertahan 3 hari. Maka di hari ketiga beliau mengatakan kepada putranya, yaitu Abdullah bin Umar, "Wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah." Terus dijawab oleh Abdullah, "Wahai ayahku, paha sama tanah itu kan sama saja. Engkau kan sudah berada di bawah. Cuma hanya diganjel paha gitu saja." Tetapi kalimat itu kemudian menjadikan Sayyidina Umar agak meninggi kalimatnya. "Letakkan pipiku di tanah, wahai putraku yang sudah tidak punya ibu." Kebetulan ibunya sudah meninggal, Bang, ya. Masya Allah. Lalu kemudian Abdullah bin Umar ini meletakkan Sayyidina Umar di tanah, Pak. Bukan hanya pipinya, Pak, mungkin pipinya di tanah terus awake teng bale nggih mboten nggih. Nggih semuanya berarti nggih. Jadi sejak dari di pangku itu nggih posisinya berada di tanah. Mungkin inilah yang dicontoh oleh orang-orang Indonesia ketika menguburkan jenazah. Ini biasanya dibuka nggih, Bang. Yang sebelah kanan nggih. Kanan bawah dibuka kemudian ditempelkan ke tanah. Mungkin ini, Pak, nggih. Enggak tahu ceritanya seperti apa. Kok ada dibuka sedikit terus ditempel di tanah. Masya Allah. Lalu mengatakan, "Waili wa wailu ummi illam tagfirillahu li." Celakalah aku, celakalah ibuku apabila Allah tidak mengampuniku. Kemudian diulang-ulang sampai kemudian mengembuskan nafas terakhir. Masya Allah. Inilah akhir daripada kehidupan Al-Faruq Sayyidina Umar ibnu Khattab. Jadi ungkapan itu, Pak, celakalah aku, celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuni aku. Ini merupakan ungkapan ketakutan kepada Allah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga bersama dengan 10 sahabat yang lain. Asyar mubasyirina bil jannah. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian ada 2 lagi, Az-Zubair bin Awam, dan yang satunya adalah Talhah bin Ubaidillah. Jadi 10 sahabat ini ketika masih sehat, masih seger buger, Pak, ini sudah dijamin masuk surga. Belum meninggal sudah dijamin masuk surga. Dengan kata lain, bahwa 10 orang ini semasa hidupnya tidak mungkin berbuat dosa yang menyebabkan beliau-beliau itu nanti masuk neraka. Masya Allah. Itu keyakinan Nabi. Jadi sudah dijamin masuk surga, tetapi ketakutannya kepada Allah begitu luar biasa. Masya Allah. Jadi siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Jadi sikap ini, Bang, sikap kerasnya kepada Abdullah atau putranya, agar pipinya ditaruh di
tanah itu nggih. Pipinya ditaruh di tanah. Itu merupakan bentuk menghinakan dirinya sendiri, nggih. Bentuk menghinakan dirinya sendiri dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian harapan Sayyidina Umar doanya akan diterima. Dalam bahasa Jawa ini ku no, Pak. Nate sumerep kata-kata DP. Nggih, DP nggih. Nah, niku kira-kira begitu, Pak, maksudnya. Jadi merendah supaya Allah kasihan, kemudian doanya diterima. Jadi semakin merendah seseorang itu justru derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin meninggi seseorang, semakin sombong, justru derajatnya akan turun. Sebagaimana perumpamaan antara bumi dan langit. Bumi atau tanah itu, Pak nggih, itu tiap tahun harganya naik, nggih. Harganya naik. Nilainya terus naik. Sementara kalau langit, ketokane wah Pak langit itu, Pak. Enggak ada Pak orang menjual langit sak hektar 1.000 mboten sing tuku, nggih. Saking tidak berharganya, nggih. Nggih. Jadi semakin tinggi semakin tidak berharga. Mboten wonten nggih. Nate sumerep jenengan tiang dodolan langit. Mboten nate to. Langit-langit wonten nggih. Masya Allah. Jadi semakin merendah seseorang maka dia akan semakin diangkat derajatnya. Semakin meninggi seseorang maka dia akan diturunkan derajatnya. Nah, para jamaah sekalian, Sayyidina Umar ini syahid pada hari Rabu tanggal 3 atau 4 Zulhijjah. Berarti setelah hajian apa sebelum hajian? Sebelum hajian, okay? Sebelum pelaksanaan haji. Tahun 23 Hijriah. Pada usia 63 tahun. Sedangkan kekhalifahannya ini berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, lebih beberapa hari. Jadi kalau wafatnya Nabi itu berapa tahun, Pak? Usianya? Berapa? 63. Sayyidina Abu Bakar 63 juga, okay? Sayyidina Abu Bakar 63 juga. Sayyidina Umar barusan 63. Sayyidina Utsman ojo omong 63 loh Pak nggih. Berapa ayo? Ada yang tahu? 82. Nggih. 82. Sayyidina Ali 63. Nggih. Masya Allah. Nabi 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 63. Sayyidina Utsman 82. Sayyidina Ali 63. Nah, dari 5 orang ini Pak, yang paling kaya yang mana Pak? Sayyidina Utsman. Ketokane nek sing sugih umure panjang kita ini. Masya Allah. Jadi Sayyidina Utsman itu umurnya ketika wafat atau syahid itu 82. Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar dimandikan, dikafani, dan disolati lalu dikuburkan dalam keadaan syahid. Loh, katanya orang syahid itu nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani gitu Pak. Lah ini kok dikafani? Gimana kira-kira jawabannya? Itu kalau dalam kondisi perang dan langsung meninggal, langsung wafat, langsung dikuburkan Pak. Namanya syahid dunia akhirat. Tetapi walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan perang, dia terluka parah dalam perang, sudah tidak bisa apa-apa, tapi masih hidup. Masih hidup beberapa waktu, mungkin 1 hari 2 hari. Lalu meninggal, dia tetap syahid, tetapi masih dikafani.
masih dikafani, masih disolati dan lain-lain. Berarti syahidnya syahid akhirat. Sama dengan sekarang Pak. Kalau ada orang yang tenggelam, sementara dia adalah muslim yang baik, dia juga termasuk syahid. Termasuk orang yang misalnya rumahnya terbakar, naudzubillah, ini juga mati syahid. Kalau memang tidak bisa dikemandikan, sudah jadi niku Bang, ya sudah dikafani saja sebisanya. Jadi ada syahid dunia, akhirat, ada syahid akhirat saja. Nah, kalau yang masih bisa dirawat Pak, ya tetap dikafani, kemudian disolati, dan kemudian yang terakhir dikubur. Masya Allah. Lalu karena Sayyidina Umar ini meninggalnya 3 hari setelah penusukan, maka dia kemudian dimandikan, dikafani, disolati, karena tidak langsung meninggal Pak. Nah, sesuai dengan permintaannya, beliau dimakamkan di sebelah kedua sahabatnya, yaitu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau posisinya agak turun, jadi andaikan ini menghadap ke sana Pak, Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar agak turun sedikit, agak turun berarti kalau ngadep sana rodok ngidul titik. Kemudian Sayyidina Umar juga demikian, rodok ngidul titik. Tapi kalau di sana kan bukan ngidul Pak, agak turun sedikit. Masya Allah. Jadi Sayyidina Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar agak turun sedikit, Sayyidina Umar juga agak turun sedikit. Itu pemakaman daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu siapa yang turun ke liang lahatnya? Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adik iparnya, termasuk juga sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kisahnya cuma sedikit ini. Sa'id bin Zaid, orangnya pemalu, sehingga tidak ada kisah detail. Yang lainnya detail Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas detail, Abu Ubaidah bin Jarrah detail, dan seterusnya. Tetapi Sa'id bin Zaid ini saya bacanya beberapa cerita. Salah satunya adalah kisah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, kisah dia berselisih dengan tetangga yang jahat masalah tanah, patok tanah. Ini Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Umar, yaitu putra Sayyidina Umar. Yang terakhir adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang inilah yang disuruh menjadi imam ketika Sayyidina Umar kondisi terluka itu Pak. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, para jamaah sekalian, sekitar tahun 86 Hijriah atau 63 tahun berikutnya, di masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik bin Marwan, ini sudah tidak di Madinah lagi Pak, pusat pemerintahnya, makam ketiga orang mulia ini pernah ambles. Jadi nanti semerep makam ambles, nanti kan makam Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar ini juga pernah ambles di tahun 86 Hijriah. Masya Allah, makamnya ambles. Alangkah terkejutnya mereka yang menyaksikan. Di situ ada terlihat kaki Pak, terlihat kaki. Lalu mereka menyangka bahwa itu adalah kaki Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sudah berapa tahun Pak? Sekitar 63 tahun. 63 tahun itu ambles. Semuanya menyangka bahwa itu adalah kaki Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah seorang sahabat
yang dulu masih kecil karena lahirnya di Madinah. Urwah bin Zubair, putra daripada Zubair bin Awam, ibunya namanya Asma. Nah, Asma ini adalah saudara daripada Sayyidatina Aisyah. Berarti keponakan Aisyah. Kata Urwah, ya, demi Allah itu bukan kaki Nabi, melainkan itu adalah kaki Umar bin Khattab. Masya Allah. Bagaimana mungkin orang bisa mengenali kaki itu kalau nggak masih utuh, Pak? Kalau sudah jadi tulang kan tidak ada bedanya kaki jenengan kali kaki kula. Wajah maupun tidak ada bedanya. Tetapi Urwah masih sangat kenal bahwa itu adalah kakinya Umar bin Khattab. Jadi Umar ini terkenal dengan tingginya yang di atas rata-rata. Sehingga kalau naik kuda itu kakinya hampir kena tanah. Saking tingginya gitu. Sayyidina Umar. Sehingga napa niku ciri khasnya wonten, Pak. Walaupun sudah terkubur, sudah lama, nggih, jasadnya tetap utuh dan masih bisa dikenali walaupun hanya kakinya, apalagi wajahnya. Ya tambah kenal. Masya Allah. Jadi sekali lagi berarti itu bukan tulang belulang tetapi kaki yang masih utuh. Sebab masih bisa dikenali. Masya Allah. Nggih. Nah, para jamaah sekalian, selama hidupnya Sayyidina Umar ini dikenal dengan sikapnya yang keras. Betul Pak? Nggih? Masya Allah. Sikapnya yang keras dan tegas. Tidak ada yang berani guyon dengan Sayyidina Umar. Macam-macam nggak pentung biasanya Pak. Betul, napa? Tongkat nggih, macam-macam dipukul sama tongkat. Pernah suatu ketika ada emak-emak yang sowan ke Nabi. Jamaah tahlil mungkin. Sowan ke Nabi. Ketika mereka sedang bercanda, Pak. Nabi ini bercanda juga ini. Bercanda nggih, cara kita itu gergeran. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang. Masya Allah, ibu-ibu langsung kicep, langsung kelekep. Langsung kelekep ibu-ibu. Umar yang heran ini dengan sikap emak-emak ini bertanya, alangkah jeleknya sikap kalian. Kalian lebih takut kepadaku daripada Rasulullah. Masya Allah. Lalu emak-emak ini jawab, ya iya wong, sebab kamu itu kerasnya tidak ada ampun. Kami semuanya ini takut disenggrang. Takut dibentak. Kami ini takut dibentak. Masya Allah, memang Sayyidina Umar ini kalau bentak orang langsung gini Pak. Apalagi ibu-ibu. Langsung gini. Masya Allah. Jadi luar biasa Sayyidina Umar. Ditakuti Pak. Ditakuti. Lalu Nabi mengatakan, melihat dialog ibu dan Umar ini mengatakan, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan itu menemuimu, itu menempuh suatu jalan, melainkan dia akan menempuh jalan yang lain. Jadi kalau ada setan kemudian tahu bahwa di depan ada Umar sedang menuju ke situ, maka setan ini akan mencari jalan yang lain. Jadi manusia juga takut, setan juga takut. Masya Allah, bisa dibayangkan. Setan takut Pak. Kalau ada Umar berjalan di gang 3 Siwalan Kerto, kok setan masih berada di utara, dia akan mencari gang yang lain. Gang 2 sana. Oke, gang 2 bukan 1 berikut. Masya Allah, itu Sayyidina Umar, ditakuti setan. Nah, karena ditakuti oleh semua kalangan inilah, ada kisah yang masyhur Pak. Tetapi saya cari di buku-buku sirah, ini tidak ada. Jadi Sayyidina Ali itu penasaran kepada Sayyidina Umar. Mungkin juga rada jengkel, pernah disenggrang mungkin. Penasaran. Orang kok koyok ngene. Semua orang hampir pernah dibentak. Masya Allah, ditakuti. Bahkan setan tidak berani berpapasan dengannya. Lalu
Dalam hati Sayyidina Ali itu, coba nanti kalau meninggal terus ketemu dengan mungkar nangkir, kira-kira apa berani bentak? Kira-kira berani bentak apa enggak itu? Sayyidina Ali itu. Akhirnya kemudian beliau berdoa supaya dibukakan tirai alam gaib yang disebut dengan kasyaf, kasyaf. Jadi kasyaf itu bukan bisa melihat gendruwo, bukan, tapi bisa melihat alam gaib. Lalu permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi saya tanda kutip, kisah ini tidak ada di buku-buku sirah, tapi masyhur. Bahkan saya pernah lihat videonya Gus Bahak pernah menyampaikan kisah ini. Masya Allah. Permintaannya Sayyidina Ali dikabulkan. Sayyidina Ali ini melihat kedatangan malaikat mungkar dan nangkir yang begitu menyeramkan. Datang kepada siapa, Pak? Sayyidina Umar. Jadi malaikat itu digambarkan mungkar nangkir itu matanya melotot seperti kendil gitu, merah, membara, digambarkan seperti itu. Nah, melihat itu Sayyidina Ali sudah delon, ya apa kira-kira Umar, seperti apa kira-kira Umar? Rodok seneng ya. Kira-kira seperti apa Sayyidina Umar ini? Sebab dia yakin Sayyidina Umar akan kehilangan keberanian dan akan takut. Ternyata dugaan itu keliru. Ale-ale takut, Pak. Sayyidina Umar bangkit lalu memarahi mungkar nangkir itu. Disentak pisan, Pak. Sayyidina Umar bangkit kemudian dibentak. Wahai mungkar nangkir, kalian tahu siapa yang berada di hadapan kalian berdua itu? Dibentak, gak duwe sopan. Kalian tahu siapa yang berada di hadapan kalian itu? Gak sopan. Malaikat kaget, Pak. Gak pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu, gak pernah, apalagi dibentak. Lalu malaikat itu bertanya, memangnya kamu ini siapa? Memangnya kamu ini siapa? Sayyidina Umar kemudian menjawab, saya ini adalah temannya kekasih Tuhanmu. Jawaban Sayyidina Umar, saya ini adalah temannya kekasih Tuhanmu. Maksudnya temannya Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya mungkar nangkir kembali kepada Allah, lalu bertanya. Kemudian Allah justru menyarankan kepada kedua malaikat ini agar lebih sopan kepada orang-orang mukmin seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Sehingga menurut cerita ini, Pak, nah sekali lagi tidak ada di buku-buku ini, Pak. Sejak kejadian itu, mungkar nangkir tidak selalu berpenampilan menyeramkan. Sehingga nanti kalau mungkar nangkir datang ke panjenengan semuanya, itu tidak menyeramkan lagi, Pak. Karena kita semuanya adalah orang mukmin. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan 6 orang yang diberi tugas Sayyidina Umar untuk bermusyawarah dalam rangka mencari pemimpin baru? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.